Selamat malam semuanya. Mula-mula saya mau berterima kasih pada dua rekan pembedah ya atau penyaji sebelumnya, ialah Mas atau Bung Kurmidi Ganendra. Ya, saya kenal beliau sudah agak lama begitu. Sahabat sekalian, saya juga mau berterima kasih pada penggagas acara ini, yaitu Mas siapa namanya? Mas Andri Setiawan begitu. Ya, saya suka lupa namanya, saya suka ingat orangnya saja. Ya, karena orangnya besar, jadi mudah saya ingat gitu. Ya. Kegiatan ini bisa kita kategorikan sebagai kegiatan literasi, ya, karena kita akan berhadapan dengan produk literasi atau produk sastra begitu, ya. Bahkan secara berani saya juga mengatakan bahwa apa yang hari ini biasa kita sebut sebagai kitab suci itu juga sebagian daripada produk literasi atau produk sastra, karena tidak ada satupun buku suci itu yang ditulis langsung oleh Tuhan sendiri. Itu Anda bisa cek. Kalaupun ada, mungkin buku itu akan menjadi sesuatu begitu. Ya, tapi tidak sampai sejauh ini semua buku-buku ini ditulis oleh umat manusia begitu. Baik sahabat sekalian, buku Sapiens ini sebagaimana Obama bilang adalah sangat provokatif, ya, tentu tanda petik, ya, provokatif artinya sangat menantang, ya, men-challenge kita selaku pembaca begitu. Bahkan secara pribadi saya merasa terganggu sekali dengan isi buku ini begitu. Apalagi saya beragama begitu, ya, dan kawan-kawan kalau membaca buku ini agak sedikit mengganggu begitu. Tapi kita ambil sisi yang positif dari itu, ya, sehingga dengan demikian setelah membaca buku ini saya tiba-tiba menyusun ulang begitu semua yang saya pernah pahami sebelumnya, apakah itu tentang sejarah, apakah itu tentang sains, dan beberapa hal kaitannya dengan agama saya begitu. Begitu pula ketika saya membaca buku ini, saya langsung teringat pada sebuah buku yang sangat fenomenal yang ditulis oleh seorang filsuf abad ke-14 awal, ya, berasal dari Tunisia di tanduk Afrika sana, utara Afrika, bernama Ibnu Khaldun begitu. Ibnu Khaldun bercerita tentang siklus peradaban umat manusia yang sangat panjang sekali. Meskipun Harari dalam Sapiens ini tidak mengutip secara definitif pandangan daripada Ibnu Khaldun tersebut, tapi saya punya dugaan, meskipun tidak kuat karena belum ada data yang saya punya, dia sedikit terinspirasi oleh itu, karena memang literatur yang dikenal saintifik mula-mula tentang sejarah peradaban umat manusia itu adalah karya Ibnu Khaldun, yaitu Mukadimah. Jadi sekaligus saya sarankan selain Anda membaca Sapiens ini, baca juga buku Mukadimah gitu. Nah, ini juga yang oleh Mark Zuckerberg di bagian belakang buku mengatakannya begitu. Jadi Mark itu membuat testimoni bahwa Sapiens ini mirip sekali dengan buku Mukadimah. Nah, silakan kalau
Mau yang lebih ringan, ya tidak terlalu kemana-mana begitu, tidak dibawa ke 13.000 tahun yang miliar tahun yang lalu, tidak dibawa ke 12.000 tahun yang lalu, tidak dibawa ke 70.000 tahun yang lalu. Nah, ambillah mukadimah yang lebih sederhana begitu ya. Baik sahabat sekalian, kita mulai, saya lanjut. Saya tulis di sini ada kera begitu. Sebelum diundang untuk memberi pandangan ya terhadap buku ini, saya ketemu dengan beberapa orang yang membaca buku ini begitu. Dan orang-orang itu punya kesimpulan yang berbeda-beda terhadap buku ini. Ada yang bilang bahwa Yuval Noah Harari bertentangan dengan Charles Darwin begitu. Harari tidak menganut teori evolusi Darwin, tapi ada yang lain mengatakan bahwa dia seorang evolusionis yang taat begitu. Kemudian yang lain juga mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari kera begitu. Tapi kalau saya tanya berasal dari mana, kadang-kadang bingung juga menjawabnya begitu. Jadi macam-macam tanggapan orang ya terhadap buku ini. Itu saya katakan tadi, buku ini sangat mengganggu sekali begitu. Kemudian di bagian akhir daripada slide ini saya memberikan saran kepada kawan-kawan semuanya untuk membaca buku-buku yang lain, sehingga ketika membaca buku Sapiens ini kita terkoneksi dengan data-data yang lain begitu. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Kurmidi, begitu banyak sekali yang dibicarakan di dalam buku ini. Ada ideologi bangsa, ada sains, ada teknologi, ada agama, segala macam. Oleh sebab itu tidak cukup kiranya kita membaca satu buku ini saja, harus melengkapinya, menyempurnakan dengan data-data ilmiah lainnya. Pertama-tama kita coba lihat dulu bahwasanya sebetulnya kera itu sudah terlanjur kita salah pahami sebagai binatang begitu. Ya, padahal sebetulnya kera itu sebetulnya adalah kelompok ya yang tergolong dalam famili Hominidae begitu. Orang-orang biologis sangat memahami ini. Di dalam buku Darwin juga mengatakan itu. Dalam buku-buku evolusi yang lain juga mengatakan hal yang sama begitu. Cuman karena kita tidak membaca bukunya sehingga kadang kita tiba-tiba menyimpulkan yang lain begitu. Apa saja yang masuk dalam famili Hominidae itu? Yang pertama adalah gorila. Kemudian ada simpanse di sana, ada juga bonobo, maaf. Kemudian ada manusia begitu. Ya. Jadi manusia itu baik Harari sendiri maupun Darwin sebetulnya tidak berasal dari kera, tapi dia bagian daripada kelompok Hominidae itu. Yang salah satu gorila, simpanse, bonobo, jenis kera itu ada di dalamnya. Bahkan di dalam bab revolusi pertanian, Yuval mengatakan bahwa manusia itu, Homo sapiens itu adalah kera yang besar, begitu. Salah satunya. Ya. Kemudian ilmu biologi, cabang ilmu biologi, taksonomi, ya ini ilmu pengelompokan makhluk ya berdasarkan jenis, karakter, DNA dan seterusnya, mengatakan bahwa manusia masuk dalam genus Homo. Nah ini yang harus kita luruskan dulu, apa bedanya Homo dengan spesies, ya sehingga nanti ada istilah Homo sapiens. Apa bedanya Homo dengan sapiens begitu, ya. Nah, spesies yang masuk dalam genus Homo ini yang pertama adalah Homo neanderthal. Ya, kemudian ini berdasarkan buku Harari, Sapiens ini. Kemudian yang kedua adalah Homo erectus. Konon katanya ini yang paling tua, yang paling lama begitu. Kemudian Homo florensis, sepertinya dia ada di Indonesia ini, di bagian timur. Kemudian ada Homo denis sova, begitu, yang usianya kurang lebih bersamaan dengan Neanderthal. Dan homo-homo yang lain begitu, ada Javanicus, ada
apalagi yang tadi disampaikan oleh Bung Kurmidi yang terbaru yang ditemukan di daerah Jawa Barat begitu. Kemudian di dalamnya juga ada Homo sapiens begitu. Ya. Jadi sapiens itu hanya salah satu jenis daripada spesies manusia. Homo itu adalah genusnya begitu. Kemudian sapiens itu adalah spesiesnya. Jadi di samping kita itu ada juga spesies-spesies yang lain begitu. Jadi ada manusia yang lain di samping kita yang tadi dijelaskan oleh pemateri pertama maupun kedua dalam sejarah peradabannya mereka di tengah jalan tereliminasi begitu. Ya. Kemudian kita lanjut. Kesimpulannya adalah ada keragaman spesies, genus, ordo, famili, kingdom, serta domain. Ini orang-orang biologis sangat memahami ini. Kapan-kapan kalau mau review buku ini lagi, Bung, tolong diundang ahli biologi begitu, karena pertimbangan ekspertisinya begitu. Kalau saya dari sudut pandang sastra begitu, atau dari sudut pandang penulisan, kemudian Pak Kurmidi atau Bung Kurmidi dari sudut pandang sains begitu, fisika beliau. Nah, alangkah sempurnanya kalau ada ahli biologi di tengah-tengah kita bisa menjelaskan secara lebih sempurna begitu. Kemudian kera merupakan nama kelompok yang meliputi babon, simpanse, gorila, bonobo, orangutan, dan semua genus manusia begitu. Ini hanya pengelompokan saja, pengelompokan primata begitu. Tapi kita bukan berasal dari situ, ya, bukan berasal dari kera begitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan lama umat manusia ini. Manusia berasal dari monyet atau kera? Kalau kita membaca teori Darwin ataupun membaca Sapiens ini selesai begitu, kita akan menemukan bahwa manusia, Homo sapiens ini tidak berasal dari kera atau monyet. Darwin tidak menyatakan manusia berasal dari kera, sebab keduanya merujuk pada kelompok primata yang ragam jenisnya. Suatu organisme yang hidup pada kurun waktu tertentu di masa lalu dan bukan pula prototipe lama dari manusia modern. Jadi, yang kita bayangkan dulu itu, ya, seperti teori evolusi yang sangat sederhana kita pahami kita dari monyet begitu, dan biasanya digambarkan seperti itu di dalam gambar-gambar begitu. Pertama jalan membungkung, kemudian setengah tegak, kemudian tegak berdiri dan seterusnya itu. Nah, ini dengan membaca buku ini kita sedikit terkoreksi ya pemahaman-pemahaman kita yang lalu. Oke, itu pengantar awalnya. Kita masuk. Tadi sudah disampaikan, pertama yang terjadi adalah revolusi kognisi atau perubahan yang sangat radikal sekali dalam pemikiran sapiens atau manusia sapiens begitu. Yang terjadi kurang lebih 70.000 tahun yang lalu gitu. Kemudian disusul oleh revolusi pertanian. Data sejarah menunjukkan dan Harari sepakat dengan itu terjadi kurang lebih 12.000 atau 10.000 tahun yang lalu. Nah, tapi problemnya adalah dua revolusi ini, kognisi dan revolusi pertanian ini menimbulkan masalah baru bagi sapiens ini begitu. Ya, masalahnya bukan menjadi sederhana ya, tapi menjadi lebih kompleks lagi begitu. Nah, karena persoalan itu menjadi kompleks begitu, maka sapiens itu menciptakan apa yang Harari sebut sebagai naluri buatan. Dan inilah yang membedakan antara spesies sapiens dengan spesies lainnya, atau membedakan sapiens dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kemampuan dia di dalam menciptakan naluri buatan begitu. Harari menyebutnya dengan istilah yang lain juga, yaitu fictional entity, entitas fiksional, entitas tapi fiktif begitu. Ada barangnya tapi fiktif begitu. Coba Anda bayangkan sate kambing begitu. Sate kambing itu ada tapi barangnya
ada di dalam pikiran Anda. Apakah itu sate itu ada? Ada, tapi ada di pikiran Anda. Apakah itu bisa dimakan di dalam pikiran itu? Tidak tentunya, karena itu bentuknya fiksi, tapi ada barangnya itu. Gitu. Nah, untuk mewujudkan barang itu, sate kambing itu, Anda harus membeli sate kambing itu, kan begitu, supaya dia menjadi entitas yang real, begitu. Kemudian istilah yang lain yang juga Harari pakai adalah fictional reality, realitas tapi fiksi. Ada barangnya, tapi tidak bisa diraba, kasarnya begitu. Ya, uang itu juga misalnya. Tentu hakikat uang, bukan fisik daripada uang, begitu. Nah, naluri buatan ini atau fictional entity atau fictional reality, Harari menyebutnya sebagai budaya atau culture, begitu. Budaya. Tidak ada makhluk ya selain manusia yang bisa menciptakan budaya. Tadi Bung Jafir atau Bung Kurmidi sudah menyampaikan itu, ya. Bisa membangun desa, ya, membangun kota, peradaban dan seterusnya begitu. Namun di dalam budaya sapiens ini selalu ada kontradiktif, ya, ada sisi kontradisinya di dalam budaya sapiens itu. Ya, misalnya di dalam agama begitu, apa yang kita yakini, ya, budaya, sebutlah agama Islam begitu, budaya Nabi, ya, sejak era-era awal itu disebutkan kalau makan beliau pakai 3 jari begitu. Ya, kemudian sampai kepada Indonesia ini agak sedikit kontradisi, ya, karena yang beliau makan itu berbeda dengan yang kita makan begitu. Misalnya tidak mungkin kita makan nasi sayur begitu dengan menggunakan 3 jari begitu, kecuali kita makan kurma baru bisa menggunakan 3 jari begitu. Nah, karena adanya kontradiksi ini, sapiens justru bisa mengembangkan kreativitasnya, begitu. Atau juga mengevaluasi, bahkan bisa memberikan gagasan, begitu. Ya, bagaimana kalau budaya makan 3 jari itu kita rubah sedikit, misalnya kita makan pakai sendok, begitu, atau makan pakai yang lain, begitu. Tidak menggunakan 3 jari, tapi menggunakan cara yang lain, gitu. Terus bagaimana dengan hakikatnya? Apakah itu akan melanggar budaya aslinya atau tidak? Nah, ini kan menjadi perbincangan yang terus-menerus dalam peradaban sapiens ini, begitu. Justru kontradisi itu sangat penting untuk menciptakan kreativitas dan mengevaluasi dan memberikan kritik yang lain terhadap gagasan yang lama, begitu. Nah, Harari menarik di sini menggunakan istilah psikologi. Saya juga menyarankan agar kita membaca buku-buku psikologi, begitu, khususnya karya Sigmund Freud, ya. Dia menggunakan istilah disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu perasaan tidak nyaman, begitu. Perasaan tidak nyaman. Misalnya saya berteman dengan Mas Andre, begitu. Selama pertemanan itu ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, maka saya bisa mengambil kesimpulan saya harus meninggalkan dia sesegera mungkin, begitu. Begitupun sebaliknya, kalau Mas Andre merasa tidak nyaman dengan saya, misalnya dibohongi, dicurangi, maka Mas Andre bisa mengambil sikap, oh, saya harus pergi dari kehidupan Bang Makarumpah, begitu. Nah, ini yang terjadi dalam budaya manusia, begitu. Ada rasa tidak nyaman terhadap keadaan atau realitas sebelumnya, begitu. Sebentar ya, ini nggak mau jalan nih. Oke, baik. Inilah yang membuat budaya sapiens itu menjadi dinamis, berubah, dan berkembang. Luar biasa ini. Selalu dinamis, berubah, dan berkembang. Misalnya, kalau Anda nonton film tahun 90-an atau 80-an, artis-artis itu bulu keteknya panjang, begitu ya. Dan itu biasa saja, gitu. Coba lihat film sekarang, begitu. Sinetron, begitu. Tidak ada artis yang punya bulu ketek lagi, begitu.
ya. Nah, semua sudah dicukur begitu. Nah, itu perasaan disonansi kognitif yang dilakukan oleh sapiens. Nah, kita tidak tahu ke depan ini akan seperti apa lagi bentuk kebudayaan sapiens ini dalam banyak hal tentu saja. Nah, Harari juga mengatakan bahwa yang membuat kebudayaan itu mengalami perubahan adalah dinamika internal, kemudian lingkungan, dan tentunya adalah budaya yang lain, begitu. Kemudian bab selanjutnya kita akan melihat sebelum ke sana, maaf. Nah, inilah yang membedakan antara budaya fiksi yang diciptakan oleh sapiens ini dengan hukum fisika. Ini berbeda sekali gitu. Kalau hukum fisika itu dia tidak berubah sejak awal diciptakan sampai dengan hari ini. Hukum gravitasi misalnya, hukum Newton itu tidak berubah sejak awal sampai dengan hari ini. Siapapun yang menemukannya. Begitu. Beda dengan budaya manusia, selalu berkembang dan mengalami dinamika. Masih ada waktu? Masih? Hah? 5 menit lagi. Saya pakai waktu yang dipakai 10 menit itu ya? Oke. Saya sekaligus mengomentari nanti bab 4 ya. Jadi saya masih ada waktu kurang lebih 10 menit begitu. Nah, karena budaya manusia itu berkembang, maka di sini Harari melihat bahwa sapiens itu punya kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu dia bisa membaca arah perubahan ke depan, begitu. Dengan membuat satu imajinasi bahwa perubahan ke depan itu akan menjadi perubahan besar dan menjadi sebuah entitas yang sangat luar biasa. Jadi budaya kecil itu bisa dipandang sebagai budaya yang sangat luar biasa di masa depan, begitu. Nah, Harari di dalam buku Sapiens ini menunjukkan dua fakta kepada kita bahwa budaya itu tampak pecah dalam perjalanannya, kemudian budaya itu tampak semakin besar dalam perjalanannya, begitu. Ini menurut Harari tergantung daripada sudut pandang kita, begitu. Nah, Harari juga memperlihatkan kepada kita, pembaca, atau memberi pilihan kepada kita, kalau kita membaca sejarah itu dalam dua dimensi waktu. Yang pertama adalah dimensi dasawarsa, atau ratusan tahun, kemudian dimensi milenium, ribuan tahun, begitu. Menurut Harari, kalau kita membaca sejarah itu dalam dimensi abad, itu tidak menuju persatuan. Kalau kita baca sejarah peradaban begitu, dalam hitungan abad, itu akan banyak sekali keributan di dalamnya, akan banyak sekali perang yang terjadi di sana, begitu. Sejarah peradaban Islam begitu, peradaban Kristen begitu, Eropa begitu, dan seterusnya, begitu. Tapi menurut Harari, ini yang sangat menarik, keruntuhan imperium dan peradaban dan pecahan agama hanyalah polisi tidur di jalan raya sejarah, begitu. Ini hanya hambatan kecil saja dalam jalan raya sejarah, tapi ada yang dituju oleh perpecahan ini. Apa itu? Ini sangat menarik sekali. Ini kemampuan sapiens yang sangat luar biasa, yaitu sapiens ingin menuju penyatuan global. Ini yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh spesies manusia yang lain. Mungkin ini juga satu alasan kenapa spesies manusia lain itu punah di tengah jalan. Dia tidak punya visi masa depan. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Menuju penyatuan global. Nah, ini menarik. Nah, sapiens karena dia melihat sejarah itu berjalan menuju penyatuan global, sapiens menciptakan visi yang sangat luar biasa, yaitu visi global. Nah, visi global itu bisa kalau menurut Harari, disampaikan dalam satu frasa yang sederhana, yaitu semua orang adalah kita. Gitu. Ini sangat menarik sekali. Semua orang adalah kita. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya dan Anda, atau Anda dan saya. Tapi kalau sapiens ini luar biasa pemikirannya. Semua orang adalah kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja hal yang memungkinkan semua orang itu menjadi kita? Apa saja realitas fiksi itu
atau budaya itu yang membuat semua orang itu tidak lagi berbeda di kemudian hari. Yang pertama yang menarik adalah uang, moneter. Dengan uang semua orang menjadi satu. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Kurumidi, adalah imperium politik. Ya, kemudian yang ketiga, di sini saya sangat kaget sekali ketika melihat barang ini, yaitu agama. Begitu. Saya sangat kaget ketika Harari mengatakan bahwa agama itu adalah satu entitas fiksional yang bisa menyatukan umat manusia. Begitu. Nah, sekaligus Harari di sini membagi sapiens ini dalam tiga kategori. Yang pertama, sapiens saudagar, begitu. Kemudian sapiens penakluk dan sapiens nabi. Saya juga terheran-heran, kaget sekali ketika Harari mengatakan bahwa memasukkan unsur nabi ke dalam sapiens yang bisa menyatukan umat manusia di masa depan. Bahkan Harari mengatakan bahwa tiga jenis sapiens ini, kategori sapiens ini memandang dunia secara berbeda-beda. Kita akan lihat. Menurut sapiens saudagar, dunia ini adalah pasar tunggal. Ya, kita ini ada di pojok pasar kita ini. Anda duduk di mana? Itu sebetulnya Anda sedang duduk di pojok pasar. Saya duduk di sini sebetulnya saya ada di dalam pasar dunia ini. Kemudian sapiens penakluk memandang bahwa dunia ini adalah imperium yang tunggal, begitu. Jadi kita ini ada di dalam suatu kerajaan yang sangat besar. Kita saja tidak sadar begitu. Mengatakan, oh kita ini kan bukan kerajaan, kita Indonesia negara republik. Bisa saja di balik itu ada kerajaan yang sangat besar yang sedang mengelola kita semua. Kemudian yang menarik adalah bagi sapiens nabi melihat dunia itu sebagai kebenaran tunggal. Itu sebabnya semua agama itu tidak mengajarkan dua kebenaran. Seperti di Islam misalnya, lakum dinukum walyadin. Agamaku yang benar ya agamamu yang seperti itu. Begitu. Jadi begitupun di agama-agama yang lain. Begitu. Kemudian yang menarik lagi di sini adalah bahwa sapiens saudagar ini melihat manusia sebagai pelanggan potensial. Nah, pelanggan potensial. Bisa saja ya saudagar ini menciptakan barang hari ini, besok sudah kita membeli barang itu. Coba, beberapa bulan yang lalu orang baru bikin yang namanya vaksin, tiba-tiba hari ini kita sudah diminta untuk suntik vaksin dan darah kita, daging kita sudah berisi vaksin. Ini luar biasa, ini sapiens saudagar ini. Yang kedua adalah sapiens penakluk memandang manusia adalah rakyat potensial. Suatu saat Anda bisa dipajaki, begitu. Ya, suatu saat Anda bisa dipajaki meskipun Anda sudah bayar ini itu, tiba-tiba ada tagihan yang lain yang kita tidak tahu, begitu. Suatu saat bisa. Kemudian sapiens nabi mengatakan bahwa manusia itu adalah beriman potensial. Bisa saja besok pagi Anda bisa pindah agama, begitu. Sebagaimana kita pindah agama, begitu. Agama Nusantara ini kan tadinya bukan Islam. Animisme, dinamisme, tiba-tiba masuk abad ke-13 misalnya atau abad ke-7, tiba-tiba orang-orang ini sudah menjadi orang Islam semua. Begitu. Ini luar biasanya sapiens nabi ini, dan kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa. Apakah akan ada agama tawaran baru kemudian semua kita akan pindah agama ke sana, begitu. Ini sangat sangat menarik, begitu ya. Nah, ini sapiens menunjukkan data ini yang terjadi kurang lebih selama 3.000 tahun terakhir, dan kita ini luar biasa, kita akan membayangkan bagaimana yang terjadi kemudian hari. Saya singkat saja ini, saya semuanya saja ini karena saya sudah diingatkan oleh moderator. Saya sudahi dulu sementara, saya masih ada 2 slide lagi. Saya akan pakai waktunya nanti untuk melanjutkan ini. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, masih ada 3 slide lagi, nanti saya pakai untuk melanjutkan ini. Yeah. Selanjutnya ya, langsung ke part 4, langsung Bung Kurumidi, Ganendra, silakan untuk menanggapi bab keempat.